Pertandingan utama dalam perhelatan pay-per-view Fully Loaded di tahun 1999 bisa jadi akan menandakan akhir sebuah era di mana Austin akan menghadapi Undertaker dengan stipulasi First Blood di mana yang berdarah duluan dia yang kalah. Pertaruhan besarnya adalah Vince McMahon yang akan keluar dari WWF jika Austin menang, dan Austin tidak boleh menantang WWF title lagi jika Undertaker yang menang. Ini merupakan perhelatan kedua kalinya pay-per-view Fully Loaded. Sesuai dengan namanya, event ini terisi penuh atau fully loaded dengan pertandingan-pertandingan intens nan sengit dengan stipulasi-stipulasi unik dan perebutan title serta pertaruhan yang besar. Fully Loaded diselenggarakan pada 25 Juli 1999 dari Buffalo, New York. Selain partai utama, laga Triple H melawan The Rock dengan stipulasi strap match dan laga perebutan faction DX juga jadi andalan pay-per-view kali ini. Untuk tahu cerita lebih mendetail menuju event ini, silahkan menonton dua video sebelum ini. Mari kita recap apa saja yang terjadi di event pay-per-view Fully Loaded 1999 selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Di pre-show Sunday Night Heat, Val Venis vs Joey Epps jadi match pembuka. Joey didampingi Mean Street Pose. Kecurangan pose bikin Venis kerepotan. Saat Joey menguasai, Test hajar member Pose di bawah. Joey tidak fokus, Venis bisa hajar dan ia menang. Test lanjut hajar Joey dan mau hantam dari atas. Pose membuatnya mundur. Dendam banget Test karena Joey godain Stephanie kemarin. Dalam wawancara persiapan laga perebutan DX, kedua tim menekankan bahwa mereka lah yang layak memegang nama DX. Miz ditemani PMS yang sudah tidak bersama Ryan Shamrock. Miz harus match di sini padahal dia terlihat lemes baru aja dikerjain Terry tadi. Dia akan lawan Godfather. Jelas saja Miz yang sudah lemas, matchnya tidak bertenaga. Sekali Who Train dan Valley Driver, Godfather menang. Terry yang marah menumpahkan air es ke dalam celana Miz. Diputarkan video wawancara Triple H saat di beberapa hari sebelum ini. Ia bilang kalau dia punya misi untuk menjadi WWF Champion di pay-per-view selanjutnya yaitu SummerSlam. Ia menekankan bahwa dia tidak butuh bantuan China untuk menang karena ini semua tentang dirinya. Tidak butuh DX atau bahkan klik. Ia menyindir soal insiden curtain call di mana dia nggak jadi dapat title shot gara-gara hal itu. Triple H melakukan shoot interview di sini guys. Intinya Triple H menekankan bahwa SummerSlam adalah tentang dirinya. Ia tidak peduli dengan yang lainnya. Yang ia ia mengincar WWF title. FYI, momen interview ini dikenal sebagai deklarasi Triple H yang menyebut dirinya sebagai The Game. I am the game, JR. Christian versus Viscera jadi match selanjutnya. Walau lawannya berbadan besar, Christian masih bisa memberikan perlawanan. Saat dominasi, tiba-tiba Gangrel datang dan nyembur darah ke Viscera. Christian kasih roll up dan Christian menang. Berarti yang menghujani Jarrett kemarin ya Gangrel yang masih kerjasama dengan Christian. Austin diwawancara untuk persiapannya di laga utama. Jim Ross beranggapan mungkin saja ini interview terakhirnya dengan Austin. Tapi Austin bersikeras dia tidak akan berdarah di match nanti dan tidak akan kalah. Saat ngomong tiba-tiba Taker menghajarnya dan menghempas Austin ke tiang dan Austin berdarah. Halah, belum match aja udah berdarah, gimana ini? Vince tersenyum melihatnya dan Sunday Night Heat berakhir. Saatnya acara pay-per-view Fully Loaded 1999. Sesaat setelah penghajaran yang dilakukan Taker, Austin segera ditindak tim medis untuk diobati. Michael Cole wawancara Vince dan curiga soal penyerangan tadi direncanakan oleh McMahon. Shane marah. Vince tidak ngaku soal itu tapi dia menjamin Austin akan kalah malam ini. Match pertama, Edge lawan Jeff Jarrett. Dikabarkan dalam live event di Toronto, Kanada malam kemarin. Edge baru saja menang Intercontinental title dari Jarrett. Apa-apaan, menang title kok di live event. Jadi Edge datang ke sini sebagai juara Intercontinental lah. Yang menantangnya si Jeff Jarrett ditemani Debra. Di tengah match, Jarrett muak dan ia memutuskan membawa title itu pergi bersama Debra. Tapi wasit menghitung count out. Ya udah Jarrett balik lagi. Dominasi cukup lama oleh Jarrett. Saat Edge mau spears, Jarrett menghindar. Ia jatuh ke bawah. Lalu tiba-tiba lampu The Brute muncul. Terlihat Gangrel mencoba untuk membuat Edge mandi darah. Tapi saat lampu nyala, ia gagal melakukannya. Gangrel yang tepar guys. Match dilanjutkan di atas saat Edge bisa spear, Debra naik untuk mengalihkan fokus Edge. Edge teralihkan, Jarrett menyerangnya.
Tapi Edge menyenggol Debra hingga terjatuh. Ia merasa bersalah. Gangrel bangkit menyerangnya. Wasit tidak lihat. Jarrett bisa leg sweep dan ia bisa rebut kembali title Intercontinentalnya. Thanks to Gangrel. Di belakang, dokter bilang ini sudah saya jahit dan perban, tetapi ini hanya akan bisa bertahan sementara waktu saja. Austin gak peduli dan ia langsung pergi. Saat Jarrett masih selebrasi di atas ring, Austin masuk dengan penuh emosi. Jarrett diserang stunner. Ia ngomong ke Taker luka di kepalanya tidak akan menghentikannya untuk melukai Taker lebih parah lagi di malam ini. Match kedua, tag team titles Hardy Boys dan Michael Hayes melawan Acolytes. Stipulasinya 3 lawan 2 guys untuk memperebutkan title tersebut. Disebut stipulasinya sebagai Acolytes Rules Match. Sebelum match mereka brawl di bawah. Michael Hayes dihajar habis-habisan. Walau kalah jumlah, Acolytes cukup mendominasi di match ini dan mereka berhasil merebut kembali tag team titles dari Hardy Boys dengan mengunci Michael Hayes. D'Lo Brown promo persiapan match title malam ini melawan Mideon untuk European Championship. FYI, title ini sebelumnya dipegang Shane, tapi Shane sudah nggak peduli sama title itu dan Mideon membawanya dan dia otomatis jadi champion gitu aja. D'Lo dan Mideon memberikan perlawanan yang cukup sengit hingga akhirnya D'Lo kasih frog splash pinfall dan jadi juara baru European. Al Snow diwawancara untuk persiapannya match hardcore. Ia masih terlihat menggila karena menekinnya. Ia merasa mendengar teriakan tanpa henti dan itu yang membuatnya seperti ini. Al Snow masuk disusul Bossman. Di entrance, Al Snow sudah menantinya. Ia berlutut menyerahkan diri minta dipukul aja katanya. Tapi Bossman malah menolak dan memilih untuk memukuli kepala manekin tersebut. Saat kepala tersebut dipukul, Al Snow yang berteriak kesakitan dan dia jadi ngamuk beneran hajar Bossman. Match pun terjadi di area entrance, kemudian menuju backstage area memberantaki semuanya dan ada satu spot menabrak yang disiapkan tapi mobilnya nggak nyala-nyala, ya udah nggak jadi deh. Mereka lanjut menuju keluar dan adu pukul di pinggir jalan guys sampai ke sebuah pagar dan Bossman memborgol Al Snow di situ. Ia leluasa menghajar Al Snow dan wasit menghitung pinfall nempel di pagar dan Bossman berhasil jadi juara hardcore. Ini 4 laga pertama new champion semua guys, fully loaded nggak tuh? Match selanjutnya, Big Show melawan Kane dengan Hardcore Holly jadi wasitnya. Holly diwawancara, ada kemungkinan Holly memihak Big Show malam ini, tapi Holly bilang ia tidak akan begitu karena ia punya masalah dengan keduanya. Holly masuk duluan, disusul Big Show dan Kane. Holly bertindak selayaknya wasit yang fair. Setelah beberapa menit, Kane coba chokeslam Big Show. Tiba-tiba Holly hantam dari belakang. Kane terjatuh, Big Show lanjut chokeslam sendiri. Pinfall, Holly hitung cepat dan Big Show menang. Emang dasar rencana curang dari awal. Expect yang marah karena Kane digituin datang langsung tendang Holly. Lalu Taker datang menyasar Expect, di mana Big Show fokus ke Kane dan Taker juga ikut menghajar Kane. Lah kok jadi kerjasama gini Big Show sama Taker? Taker pergi dan Big Show melihatnya. Apakah mereka kerjasama ini guys? Saat baru saja keluar dari arena, Austin sudah menunggu Taker dan ia hempas Taker ke tiang gedung dan ia membuat Taker berdarah juga guys. Akhirnya Taker kena batunya juga. Ini posisinya jadi imbang, sama-sama bocor guys. Selanjutnya match stipulasi Iron Circle match. Ken Shamrock melawan Steve Blackman. Selama berminggu-minggu mereka selalu terlibat dalam brawl kekacauan di atas ring. Shamrock yang ngamukan dan Blackman yang menggunakan senjata tanpa ampun. Stipulasi yang dipakai mirip parking lot brawl atau laga yang dilakukan di area parkir basement, dikelilingi kendaraan yang menyala dan para pegulat nganggur, dan pinfall dilakukan di area tersebut. Berasa div jam guys. Mereka masuk menuruni tangga dan dalam matchnya banyak hempasan-hempasan ke mobil yang dilakukan. Teriakan para penonton dan kebisingan klakson kendaraan jadi elemen unik di match ini. Beberapa kali terdengar pecahan kaca mobil juga menambah intens pertandingan. Shamrock berhasil mengakhiri match dengan mencekik Blackman dengan beringas. Ia dapat kemenangan. Undertaker diwawancara soal apa yang baru saja dilakukan Austin untuk mengimbangi. Taker marah dan melumpuhkan reporter. Saatnya match perebutan hak di X. Mr. S dan China masuk, disusul Road Dogg dan Expect. Dua-duanya masuk dengan tim Song di X. China sempat tidak sengaja terhantam Billy 2 kali, tapi berhasil kabur. Agak panik dikit. Saat China menguasai Expect, ia sempat tag tapi wasit tidak lihat. Jadi Road Dogg disuruh keluar lagi. Expect lanjut dikeroyok, China jadi korban Bronco Buster. Ia berlaga di bawah dengan China, sementara Road Dogg bisa finisher dan kunci Billy di atas. Mereka menang. Di X masih milik Road Dogg dan Expect. Match selanjutnya, fully loaded strap match. Match yang saling terikat dengan sebuah sabuk dan dimenangkan melalui pinfall dan submission.
Triple H versus The Rock. Triple H masuk sendiri disusul The Rock. Sebelum mereka saling mengikat, The Rock langsung memulainya. Match sering terjadi di bawah dan beranjak ke area penonton. Setelah cukup lama berjibaku, mereka kembali ke atas ring. China terlihat memasuki arena. Saat The Rock tiba-tiba rock bottom, China ngalihin wasit, pinfallnya gagal. Triple H bisa low blow tanpa dilihat wasit dan kembali menguasai. Lalu Triple H melepas ikatan tali agar leluasa menghajar The Rock. Ini bisa dibilang melanggar aturan match, tapi ia tidak peduli. Match tetap berlanjut dengan lebih leluasa. Saat The Rock kembali menguasai, China alihin wasit, Mr. S datang pukul The Rock dengan tongkat. Triple H tinggal kunci, yakin menang, tapi The Rock kick out. Saat mau pedigree, The Rock kasih low blow, ia kasih people's elbow. Saat kunci, tali strap ditarik Billy. Kagak jadi menang lagi The Rock. Billy coba naik untuk hajar, ditangkis The Rock dengan bottom. Tapi ini bikin Triple H bisa eksekusi pedigree dengan sempurna, kunci dan menanglah dia. 3 lawan 1, kalau ini jelas menanglah Triple H. Sampailah kita ke main event, stipulasi First Blood the End of an Era dengan WWF title dan karir McMahon jadi pertaruhan. Siapa yang bisa bikin lawannya berdarah, dialah yang menang. Sebagai orang yang karirnya dipertaruhkan, Vince McMahon masuk duluan dengan tongkatnya. Jika Austin menang, Vince harus keluar dari WWF, ia join komentator. Taker masuk duluan dengan kondisi baru saja berdarah tadi. Disusul Austin yang juga baru berdarah di awal acara. Saat Austin masuk, Taker langsung sambut dan adu pukul segera. Austin coba hantam pakai sabuk, Taker menghindar. Beberapa kali mereka berupaya untuk hantam kepala lawannya secara maksimal, tapi bisa dihindari. Laga sempat berlanjut ke area penonton juga beberapa kali. Wasit sempat gak sengaja terdorong Taker. Austin coba stunner, Taker menghindar. Pas dia mundur, wasit malah membuatnya tersandung dan tangannya otomatis terikat di tali ring dan tidak bisa lolos. Apa-apaan, bisa-bisanya begitu. Austin segera mau ambil kursi untuk hantam kepala Taker biar berdarah. Lalu Shane segera naik ring untuk menghalanginya. Austin hantam saja ke Shane itu kursi. Ia keluarkan Shane, sementara itu Taker bisa menghindar deh. Hampir saja nasibmu kelar Vince. Kemudian tiba-tiba Austin bisa stunner, Vince segera naik mau ganggu Austin. Austin langsung hantam sampai tepar itu bapak tua. Ia lanjut mau hantam pakai kursi, Taker menghindar. Taker yang justru ngasih kursi ke punggung Austin. Wasit coba hentikan tapi didorong aja sama dia. Saat Taker mau hantam Austin, expect datang balas dendam yang tadi guys. Ia tendang Taker hingga jatuh. Diam-diam Austin ambil kamera dari kameramen. Ia hantam ke kepala Taker dengan maksimal. Shane masuk, ia hantam lagi. Saat Taker bangkit, sudah berlumuran darah itu wajahnya. Tapi wasit belum lihat guys. Mereka lanjut adu pukul lagi. Saat Taker mau tombstone, wasit melihat darah Taker dan menyudahi matchnya. Diumumkanlah Austin still WWF Champion. Taker hantam wasit, Vince menangis, stunner untuk Taker. Vince masih aja coba mau hantam Austin, tapi stunner lah yang ia dapatkan. Lalu Triple H menghajar Austin, The Rock menyusul untuk adu pukul sekali lagi sampai keluar. Masih kesal dia. Sementara di ring, Taker udah hantam Austin lagi pakai kursi. Taker ngamuk di bawah. Austin yang sudah berdarah mencoba untuk lawan lagi. Gak kelar-kelar ini endingnya guys. Yang jelas Austin menang dan Vince harus keluar WWF habis ini. Shane coba memisahkan Taker, tapi Taker hantam juga itu anak. Adu pukul masih berlanjut antara mereka berdua. Wasit dan official memisahkan, tapi kembali bisa adu pukul. Saat dipisahkan, Taker kembali ke belakang. Austin naik dan stunner Vince sekali lagi. Dan itulah akhir dari Fully Loaded yang sangat chaos serta memuaskan. Goodbye Vince McMahon. Dan memang benar, setelah ini Vince tidak muncul lagi di story WWF selama beberapa bulan. Dalam Fully Loaded tahun ini, WWF seolah membalas kritikan banyak orang terkait kualitas pay-per-view sebelumnya, yaitu King of the Ring yang memang mengecewakan. Kali ini Fully Loaded memberikan ending yang memuaskan. Saksikan terus kelanjutan cerita Gulat Rewind Attitude.